Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami bertiga atas nama Ahmad Sijaya, kemudian Ibu Nur Hayati dengan Ibu Irnawati akan melakukan kegiatan praktik coaching untuk mengisi tugas pada demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching sebanyak 3 sesi, di mana sesi pertama Ibu Irna akan bertindak sebagai coach dan Ibu Ati sebagai coach dan saya sendiri bertindak sebagai pengamat. Baik, langsung saja kita akan memulai sesi ini, di mana pada sesi ini seorang guru mengalami masalah dalam melakukan pengembangan perangkat pembelajaran yang disebabkan adanya perubahan kurikulum. Nah, bagaimana kegiatan coaching yang akan kita lakukan? Maka marilah kita menyimak kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Irna dan Ibu Ati. Silakan dimulai. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Erna. Mari. Ya Bu Nur, mohon maaf ini Bu Nur mengganggu waktunya. Wah, sama sekali tidak. Saya malah senang ada teman bincang-bincang ini. Ya Bu, ini Bu, saya sedikit mau berbagi atau saya mau bercerita tentang kegalauan saya di sekolah ya Bu, tentang penerapan kurikulum merdeka ini Bu. Oh iya Ibu, bisa saja. Mungkin semoga dalam perbincangan kita ini bisa menemukan jalan keluar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Apa yang menjadi unik-unik Ibu? Ya, begini Bu, sekarang ini kan sudah peralihan Bu ya, akan beralih, kurikulum itu beralih dari Kurtilas atau kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Dan untungnya Bu pada saat ini itu belum bisa langsung diterapkan ya. Nanti di tahun 2024 baru harus mau tidak mau kurikulum Merdeka itu harus diterapkan di semua sekolah. Yang jadi sedikit keganjalan dalam hati saya selama ini Bu, kami di sekolah itu tidak ada atau belum paham tentang bagaimana pembuatan kurikulum merdeka itu sendiri, mulai dari KOSP atau pembuatan KOSP maupun modul ajar itu sendiri. KOSP itu satuan pendidik Bu. Iya. Apa yang menjadi kendala Ibu Erna dalam menghadapi program kurikulum merdeka tersebut? Yang menjadi kendala itu kami belum pernah pelatihan, tetapi itu hanya teori, dan teorinya itu pun kami tidak dapatkan sepenuhnya. Yang kami inginkan itu setelah ada teori mungkin ada sedikit praktik sehingga kami betul-betul paham bagaimana cara membuat modul ajar itu sendiri. Kira-kira solusi yang Bu Erna temukan bagaimana? Yang bisa dilakukan? Ya, solusinya mungkin Bu bagus kalau semua guru yang ada di sekolah itu mengikuti beberapa kegiatan atau beberapa pelatihan, baik itu luring maupun daring. Pelatihan ini maksudnya untuk betul-betul sampai kami paham cara membuatnya. Kami mau ada materi, setelah itu materi ada praktik, sehingga mudah untuk diimplementasikan Bu. Wah, sudah bagus sekali tuh Bu. Rencananya untuk mencapai tujuan tersebut apa yang bisa Ibu Erna lakukan? Untuk mencapai tujuan tersebut mungkin bisa diadakan pelatihan atau bimtek atau semacam memanggil guru-guru semua baik itu di kabupaten maupun di mana. Bu, kami mau berbuat tetapi pendengar saat ini itu masih minim, masih kurang. Kami mau durasinya itu agak lama.
mungkin sekitar 4 sampai sepekan lah, sehingga mulai materi nyambung dengan kemudian dilaksanakan juga praktiknya, sehingga betul-betul menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu pemahaman baru untuk kami, bisa kami terapkan di sekolah, Bu. Kalau menurut Ibu Erna, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai seperti yang Ibu rancang tadi itu berapa lama? Ya, waktunya itu sebenarnya yang tadi saya katakan itu seperti kurang lebih lah sepekan, Bu. Kurang lebih sepekan, sehingga ada teori dan ada praktik. Tentunya untuk mencapai itu Ibu Erna sudah punya komitmen ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen kami itu kami mau ya, mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun BIMTEK berhubungan dengan pembuatan modul ajar ini, karena memang Bu, memang ada sedikit perbedaan ya, walaupun tujuan pendidikan itu sama, tapi dalam pembuatan agak berbeda. Misalnya dari kata materi, cakupan materi itu menjadi capaian perkembangan pada kurikulum Merdeka itu sendiri, dan dari RPPH itu memang tetap ada pada di modul ajar, tapi ada beberapa yang dimodifikasi. Itulah yang kami belum paham sepenuhnya, sehingga kami meminta ketika ada pelatihan itu durasinya agak lama. Dalam pelaksanaan komitmen tersebut tentunya ada orang-orang yang bersiap dan akan membantu Ibu. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan rencana ini? Dalam hal ini tentu saja yang pertama itu kepala sekolah, yang kedua itu rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kami, teman-teman kami. Itulah yang bisa diajak untuk berkolaborasi supaya pelaksanaan. Ya, mudah-mudahan. Iya. Terima kasih banyak ini Bu, sudah mau mendengar keluhan saya, sudah mau mendengar udah saya, sehingga saya merasa beban berpikir saya agak berkurang, Bu. Terima kasih Bu sudah mau mendengar curahan isi hati saya, Bu. Ya, sama-sama Bu Erna. Sebagai manusia tentunya kita bisa saling membantu, apalagi ya. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Kalau begitu Bu, saya permisi Bu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu. Saya mau kembali ke sekolah Bu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Ernawati dengan Ibu Ati, di mana Ibu Ernawati bertindak sebagai coach dan Ibu Nurhayati bertindak sebagai coach. Dan baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjut kepada sesi 2, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama kegiatan coaching. Baik, untuk Ibu Erna dan Ibu Wati, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan dari kegiatan praktik coaching yang telah Ibu lakukan, secara keseluruhan sudah bagus karena sudah memenuhi alur dari praktik coaching, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Walaupun beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, misalnya coaching dalam hal ini mungkin masih perlu menggali potensi yang ada pada si coach. Kemudian pada bagian tujuan tadi, pada alur pertama yaitu penyampaian tujuan, seharusnya di sini coach juga menyampaikan apa tujuan yang ingin diharapkan dari obrolan ini. Jadi tujuan itu harus disampaikan secara jelas. Nah, untuk selebihnya saya kira sudah cukup mantap. Mudah-mudahan nanti pada realitasnya di lapangan
kita mampu berbuat lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat. Demikian untuk sesi pertama, dan selanjutnya kita akan berpindah kepada sesi kedua, di mana sesi kedua ini akan dipandu oleh Ibu Nur Hayati. Kepada Ibu saya persilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada praktik coaching yang kedua ini akan diperankan oleh Ibu Erna sebagai coachnya dan Pak Ahmad Sijaya sebagai coachinya. Dengan alur cerita, saya mempunyai seorang teman guru bahasa Indonesia yang bernama Pak Ahmad. Dia mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-muridnya. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya dalam pengumpulan tugas, sehingga Pak Ahmad ingin membicarakan masalah tersebut dengan coachnya. Silahkan Pak Ahmad dan Ibu Erna. Baik, terima kasih Bu. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Silakan masuk Pak Ahmad. Ya Bu, terima kasih banyak. Sebelumnya saya minta maaf ini Bu, karena sudah mengganggu kegiatan Ibu. Tidak apa-apa Pak. Ini cuma ada sedikit kegiatan, ada yang dikerja ini mau memeriksa beberapa dokumen karena akan ada kegiatan dalam waktu dekat ini Pak. Sekolah kita Pak akan dipantau ya dari pihak dinas terkait pengembangan sekolah. Jadi saya sama sekali tidak terganggu dengan kedatangan Bapak. Ayo Pak, tidak usah Bapak sukses, silakan Pak. Iya, terima kasih banyak ini Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi saya sengaja ke sini menemui Ibu untuk meminta waktunya Ibu sharing dengan saya Bu, terkait dengan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini mengenai pembelajaran saya di kelas. Ya Pak, baik Pak. Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan di kelas akhir-akhir ini Pak. Jadi begini Bu, saya merasa kok akhir-akhir ini kelas saya itu kurang hidup ya Bu. Kurang hidup bagaimana maksud Bapak? Begini Bu, saya melihat peserta didik yang saya ajar itu selama proses pembelajaran sepertinya kurang bersemangat dalam menerima pelajaran. Mereka tampak kurang aktif, kurang respon, kurang memperhatikan, yang pada akhirnya mereka kurang paham materi Bu. Oh ya, terus ada apa lagi Pak? Saya perhatikan juga Bu, karena mereka kurang materi, kurang memahami materi, jadi peserta didik itu Bu kesulitan dalam mengerjakan tugas, yang pada akhirnya hanya beberapa orang yang mengerjakan tugas Ibu, itu pun tidak maksimal hasilnya. Ya. Baik Pak, saya mulai paham dengan problem atau masalah yang Bapak alami sekarang. Jadi menurut Pak Ahmad, apa yang Bapak harapkan atau kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam obrolan kita ini Pak? Ya, saya berharap dari obrolan kita ini Bu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ke depan. Baik Pak. Mudah-mudahan harapan dan tujuan yang Bapak inginkan dapat kita capai melalui obrolan ini ya Pak. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Terus menurut Pak Ahmad, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias Pak dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya mencermati Bu, proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini, sepertinya hal yang menyebabkan peserta didik saya itu kurang aktif, sepertinya terkendala di strategi pembelajaran Bu yang saya terapkan. Strategi mengajar saya yang sepertinya kurang interaktif, terkesan monoton, membosankan bagi anak-anak. Apalagi ketika saya mengajar Bu, saya yang mendominasi, saya yang banyak menjelaskan tanpa memberikan ruang kepada anak-anak untuk berbicara, bertanya ataupun mengemukakan pendapat mereka Bu. Terus kira-kira apalagi yang membuat peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat-ingat lagi Bu, sepertinya mereka kurang aktif karena saya tidak menggunakan media pembelajaran Bu. Jadi
saya hanya mendikte mereka dari buku, mensuruh mereka mencatat. Saya tidak menyampaikan materi melalui slide presentasi ataupun melalui pembelajaran ataupun melalui video pembelajaran. Termasuk saya tidak menyediakan lembar kerja, Bu. Saya hanya meminta mereka menulis materi di buku paket dan mengerjakan tugas di buku latihan. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, Pak. Kualitas pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini itu posisinya ada di skala berapa, Pak? Kalau saya pikir, Bu, kalau menurut saya sepertinya masih ada di angka 5 deh, Bu. Bahkan mungkin kurang. Karena saya lihat itu siswa di selama proses pembelajaran itu kurang aktif sama sekali, Bu. Terus untuk beberapa minggu ke depan rencana Bapak ini kira-kira Bapak ingin berada di posisi atau di angka berapa? Idealnya barangkali, Bu, mungkin saya akan berada di angka 8 atau di angka 9 lah. 8 atau 9, Pak ya. Ya, Terus apa angka 8 atau 9 ini itu seperti apa Pak pencapaiannya? Mungkin angka 8 itu, Bu, sepertinya saya akan merancang pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik, Bu. Gitu ya, Pak. Terus menurut Bapak pembelajaran yang Bapak inginkan atau pembelajaran peserta didik yang diinginkan itu seperti apa, Pak? Iya, kalau menurut saya, Bu, peserta didik itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton sehingga mereka tidak bosan, serta pembelajaran yang interaktif yang dapat mengaktifkan dan membuat mereka bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bagus sekali, Pak, rencananya ini. Saya sependapat dengan Bapak ya, apa yang Bapak sampaikan. Pasti ketika Bapak melaksanakan ini, anak-anak didik pasti akan pembelajaran seperti yang Bapak sampaikan tadi itu sangat bagus sekali. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja yang membuat peserta didik aktif, Pak, dan bersemangat dalam pembelajaran ini? Pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Iya. Ya. Menurut saya, Bu, pembelajaran itu saya harus rancang dengan menyusun kegiatan-kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan yang mampu mengaktifkan peserta didik, memberikan ruang kepada peserta didik untuk berbicara, untuk bertanya, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan pendapat. Nah, dan yang mungkin yang lebih asik lagi barangkali, Bu, saya akan melakukan kegiatan-kegiatan ice break atau permainan untuk menghidupkan suasana, Bu, sehingga siswa itu tidak bosan. Terus apa lagi yang harus Bapak lakukan agar peserta didik Bapak dapat aktif dan bersemangat, Pak? Ya, ada juga yang akan saya lakukan untuk mengaktifkan dan menyemangati anak-anak dalam pembelajaran. Jadi saya akan melakukan penyampaian materi itu menggunakan media, apakah itu slide presentasi kah atau video pembelajaran, sehingga anak-anak itu tidak bosan, karena pembelajaran yang saya lakukan itu tidak monoton. Seperti itu, Bu. Lalu bagaimana dengan peserta didik, Pak? Karena di awal pembicaraan kita tadi, kalau saya tidak salah dengar, Pak, Bapak mengeluhkan juga tentang kurangnya peserta didik yang mengumpulkan tugas. Iya, betul, Ibu. Jadi mungkin karena tugas yang saya berikan Ibu tuh kepada peserta didik mungkin terlalu banyak, Ibu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar, Bu, kepada mereka. Terkait dengan masalah ini, apa yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan, Ibu, adalah membuat media dalam mengerjakan tugas secara bervariasi. Salah satunya adalah membuat lembar kerja peserta didik dan yang hanya akan berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dan standar kompetensi. Dan tentunya saja, Ibu, saya akan menyediakan sumber-sumber belajar yang dapat dijadikan mereka referensi, yang dapat mereka jadikan literasi dalam mengerjakan tugas, Ibu. Oke, sumber belajar, Pak ya. Jadi sumber belajar apa saja yang akan Bapak gunakan? Selama ini, Bu, saya menggunakan buku teks, kemudian video dari YouTube, artikel di blog, dan tulisan ilmiah di internet.
Nah, itu yang saya gunakan untuk mengaktifkan siswa, Bu. Pak, keren sekali Pak. Saya yakin sekali Pak, kalau Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias Pak ya dalam pembelajaran. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Ya. Jadi sekarang apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan atau menangani masalah pembelajaran di kelas Bapak? Jadi rencananya Bu, untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, mungkin saya akan merancang pembelajaran Ibu yang berpusat kepada peserta didik. Saya akan memilih strategi pembelajaran yang menyenangkan dan mampu mengaktifkan peserta didik. Serta saya juga akan menggunakan media dan sumber belajar Bu, seperti sumber belajar yang bervariasi seperti buku teks, slide presentasi, video, dan artikel-artikel itu dari internet. Nah, itu yang akan saya lakukan Bu, untuk mengaktifkan dan membuat siswa saya bersemangat di kelas. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan ini bisa berhasil Pak ya ke depannya. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Iya, tentu saja Bu, komitmen dari rencana saya ini adalah yaitu saya akan berkomitmen Bu dan akan selalu konsisten untuk membuat rencana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif, serta menggunakan media-media dan sumber-sumber belajar yang bervariasi, yang bervariatif, dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu Bu dapat menjalankan merdeka belajar. Seperti itu Bu yang akan saya lakukan sebagai komitmen saya nanti ke depan. Mantap sekali Pak, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung dan yakin bahwa ketika Bapak mampu mengatasi masalah dan mewujudkan rencana Bapak, saya berdoa Pak ya, saya mendukung Bapak, saya berdoa mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Oh iya Bu, terima kasih banyak ini Bu atas waktu dan waktunya untuk sharing. Saya berharap apa yang saya dapatkan dari obrolan ini dapat saya laksanakan sehingga saya bisa keluar dari permasalahan yang saya alami selama ini Bu. Dan tentu saja mudah-mudahan kita semua ini dapat menjadi guru yang hebat, yang mampu mengajar dan mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita Bu. Seperti itu Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga kita semua mampu menjadi guru yang terus berbenah diri dan mampu hadir sebagai guru yang betul-betul peduli kepada kebutuhan belajar peserta didik Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Kalau begitu Bu, sekali lagi terima kasih Bu atas waktu dan sharing-sharingnya. Dan sekali lagi terima kasih Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Erna dan Pak Ahmad. Menurut saya praktik tersebut sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan alur tirta. Pada bagian tujuan, coach sangat jelas ya disampaikan. Coach mengharapkan solusi atas permasalahan pembelajarannya yang terjadi di kelas. Kemudian pada bagian identifikasi masalah, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa kurang semangatnya murid tersebut karena pembelajaran yang dilakukan itu terkesan monoton. Kemudian pada bagian rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian di bagian tirta yang terakhir yaitu tanggung jawab, coach menanyakan tentang komitmen atau rencana yang ingin coach lakukan, dan ternyata coach menjadi yakin akan keputusannya dalam solusi yang dia ambil. Saya rasa sangat bagus sekali. Jadi untuk kasus 3 berikutnya saya serahkan kepada rekan saya Ibu Erna. Silakan. Ya, terima kasih Bu Nun.
Oke, baiklah. Untuk menghabiskan waktu, saya persilahkan, saya menjadi pengamat, Ibu Nur Hayati sebagai coach dan Pak Ahmad Sujaya menjadi coach. Untuk menghabiskan waktu, saya mempersilahkan kepada Ibu dan Bapak untuk melaksanakan praktek coaching. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu. Pak Ahmad, bolehkah saya meminta waktunya sedikit? Saya mau bercerita dulu tentang apa yang saya alami tadi siang ketika pelaksanaan supervisi oleh Bapak Pengawas. Oh, boleh Bu, boleh sekali. Kita akan berbicara, berdiskusi. Nah, baik Bu Ati, apa yang Ibu mau ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya baru saja mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah Iya. yang menerima laporan dari Bapak Pengawas yang mendampingi saya waktu supervisi tadi Pak Ahmad. Pengawas sekolah tersebut keberatan Pak Ahmad karena saya mengajar tanpa menggunakan teks, tapi saya mengajarnya menggunakan beberapa sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan oleh Bapak Pengawas tersebut, saya menyampaikan alasan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Tetapi Pak Pengawas tampaknya tersinggung Pak Ahmad dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh saya tanya Ibu, kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Ibu itu tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar? Kalau hambatannya kayaknya tidak ada Pak. Cuman saya terlanjur terbiasa mengajarkan materi tanpa menggunakan buku teks karena saya merasa materi tersebut sudah saya kuasai. Oh iya, baik Bu, baik. Nah, kira-kira apa kelebihan yang dirasakan saat Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas Pak Ahmad dalam penyampaian materi kalau tanpa buku teks. Dan saya rasa hal itu juga sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Ya, baik. Kalau boleh saya tahu Ibu Ati, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya menggunakan sumber belajar ada dari internet, YouTube dengan media ilmiah. Dan juga saya menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar langsung. Nah, jadi saya menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu pada saat mengajar, menurut Ibu apakah itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir Pak, kayaknya tidak menghambat. Bahkan penggunaan buku teks tersebut itu akan memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajarannya, saya rasa. Iya, betul itu Bu. Dan saya setuju dengan apa yang Ibu katakan. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Bahkan semakin banyak yang kita gunakan itu sebenarnya semakin bagus Bu. Nah, jadi sekarang apa kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama Pak Ahmad, saya ingin menemui kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat Pak Pengawas tadi marah dan kecewa. Kalau memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Pak Pengawas. Saya mau masalah ini cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Iya, bagus sekali ini Bu rencananya Ibu ya, bertemu dengan Bapak Pengawas. Nah, kira-kira kalau Ibu bertemu dengan Bapak Pengawas, apa yang akan Ibu sampaikan kepada beliau? Saya hanya mau menyampaikan Pak Ahmad, kalau saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Jadi seperti sarannya Pak Pengawas tadi, saya juga akan menggunakan buku teks, internet, video pembelajaran dengan lingkungan.
dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi pelajaran dengan merdeka. Iya Bu, baik. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini itu dapat berjalan lancar dan berhasil Bu. Nah, ya berdasarkan rencana Ibu tadi, apa kira-kira komitmen Ibu untuk menjalankan rencana ini? Saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya nantinya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Anak-anak saya nanti akan melakukan eksplorasi tanpa ada unsur paksaan. Dan berikutnya saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya yang mana mereka senangi, yang sesuai dengan minatnya. Wah, keren sekali itu Bu rencananya Ibu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan. Dan saya berdoa sekali lagi mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya untuk Iya sharing. Bu, iya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita ya Pak. Amin, amin Bu, amin. Kalau begitu Pak Ahmad, saya permisi dulu. Ya Bu, ya Bu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi Bu Nur Hayati dan Pak Ahmad, dan dalam hal ini saya menjadi pengamat. Menurut saya praktek coaching yang dilakukan tadi telah memenuhi langkah dalam model Tilta ya. Terus pada saat tujuan coach tadi menurut saya coach tadi sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar oleh pengawas. Kemudian pada saat identifikasi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan satu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Dalam rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik dengan ternyata membuat coach menjadi yakin ya akan keputusan dalam solusi yang ada. Demikianlah tadi tugas praktek yang dilakukan sesuai dengan menggunakan model Tirta yang dilakukan oleh berdua teman saya, Ibu Nur Hayati dan Pak Ahmad. Dan inilah hasil dari praktek coaching kami pada hari ini. Kami bertiga telah bergantian menjadi coach dan menjadi pengamat. Dan saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.